keselamatannya. Jadi siapa yang paling semangat jawab salamnya, saya doain semua hajatnya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya agak kencang ya. Memang manusia gitu. Kalau ada pamrihnya baru mulai agak berubah. Rata-rata. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi ishrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita semua adalah orang-orang pilihan karena dari segitu banyak orang yang ikut jamaah, tetapi tidak banyak orang yang kemudian duduk untuk ikut taklim. Padahal perintahnya berdasarkan hadis oleh Rasulullah SAW fil hadis rawi Ahmad, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau dapat dunia, ya, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan mau mendapatkan keduanya, barang siapa yang mau dapat keduanya, man arada huma, maka tuntutlah ilmu juga. Segitu pentingnya ilmu yang dituntut menjadi kewajiban buat muslim laki-laki dan muslim perempuan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wajib hukumnya menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan. Jadi menuntut ilmu itu bahkan dalam hadis riwayat banyak sekali dikatakan menuntutlah ilmu dari mulai buaya sampai ke liang lahat dan lain sebagainya. Semua orang ada jalannya. Likuli sayin toriku wa toriku jannati al ilmu. Kalau semua ada jalannya, tapi kalau mau ke surga jalannya cuma ilmu. Jadi begitu pentingnya. Itu sebabnya Nabi diturunkan untuk membawakan ilmu. Ya, hari ini tema kita adalah how to be a win in your life. Bagaimana cara kita bisa menang di dalam kehidupan. Menang di dalam kehidupan itu kalau ukurannya standarnya adalah sukses secara dunia dan harta, banyak orang yang bisa mendapatkan itu. Banyak. Jadi ada satu psikologi pada saat itu seorang psikologi bilang the happiness is popular and rich. Jadi kalau namanya bahagia itu adalah populer gitu ya, terkenal dan kaya katanya. Tetapi ada seorang yang kaya kemudian menyanggah itu. Jim Carrey, artis kita tahu ya, katanya kalau saya Tuhan, saya akan jadikan semua orang menjadi orang yang populer dan kaya supaya mereka tahu bahwasanya kebahagiaan tidak berasal dari situ. Jadi kalau ada hal yang ternyata orang kafir juga mendapatkan itu dan kita juga mendapatkan itu, maka sesungguhnya sesuatu itu tidaklah berharga di mata Allah. Yang ada berharga di mata Allah adalah sesuatu yang mereka tidak bisa dapatkan, atau hanya orang pilihan yang bisa mendapatkan. Apa itu? Ketenangan. Jadi saya cerita sedikit background saya, trainer, motivator, konsultan usaha, konsultan bisnis sampai dengan 2010. Kemudian saya mulai usaha dan sampai sekarang ya. Tapi saya tinggalkan karena porsi usaha itu dan porsi dakwah lebih banyak. Sekarang lebih banyak dakwahnya daripada usahanya gitu. Waktu itu saya juga sama, saya mencari bagaimana cara supaya bisa mendapatkan kesuksesan dalam usia muda. Dan saya mendapatkan itu, tetapi apakah kemudian tenang dan bahagia seperti yang saya rasakan? Ternyata tidak gitu. Jadi saya dapat level manajer saya di usia yang sangat muda, saya 19 tahun pada saat itu. Saya sudah dapat level manajer di perusahaan internasional. Tapi karena saya kuliah sambil kerja, ya, startnya cuma dari sales. Terus habis itu saya mulai usaha dan tidak ada masalah sama keuangan. Tapi apakah bahagia? Ternyata tidak gitu. Jadi apa yang salah? Apa yang salah? Kita lihat bagaimana Nabi sebelum turun di Arab pada saat itu, wilayah itu adalah wilayah jahiliyah. Zaman itu adalah zaman jahiliyah. Jahiliyah itu adalah bodoh. Artinya dalam kata Arab artinya adalah bodoh.
pertanyaannya begini, apakah di sana tidak apakah di sana tidak ada orang yang kaya? Banyak sekali orang Quraisy pada saat itu yang kaya, banyak sekali orang yang cerdik, banyak sekali orang yang pintar dari sudut pandang manusia, banyak. Tapi Allah tetap mengatakannya menjadi zaman kebodohan. Bahkan peneliti ya dari Prancis, salah seorang peneliti dari Prancis mengatakan zaman di era tahun abad ke-6 dan ke-7 itu adalah zaman yang kayaknya udah nggak ada lagi, udah nggak ada harapan buat manusia pada saat itu. Ini yang ngomong bukan kita nih, bukan Muslim yang ngomong, bahkan peneliti dari luar Muslim. Nggak ada lagi harapan untuk manusia. Karena apa? Karena manusia hidup di situ tanpa peraturan, semau-maunya sendiri, seenak-enaknya sendiri. Di sana banyak sekali yang melakukan perzinahan, perjudian. Kaum bangsawan menindas kaum lemah, ada perbudakan, di mana di sana kemudian tidak ada menghargai perempuan dan lain sebagainya. Maka Nabi datangnya Nabi membawa peraturan. Tapi mereka pada saat itu percaya Tuhan, karena banyak sekali yang masih percaya tentang ajaran tauhid, agama tauhid dari Nabi Ibrahim. Mereka percaya ada Tuhan, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan. Itu makanya Amr bin Luhai pada saat itu sepulang dari Syam melihat orang-orang di Syam itu menyembah patung untuk mewujudkan doa dia meminta hujan pada saat itu, karena kemarau berkepanjangan di Syam pada saat itu. Ya. Amr bin Luhai datang melihat salah satu tokoh Quraisy, dia melihat, oh ini kok orang pada nyembah patung, ini apa? Kenapa? Karena katanya menurut mereka percaya patung itu akan memberikan doa, menyampaikan doa-doa mereka kepada Sang Pencipta. Akhirnya sekepulang daripada Syam sampai ke Mekah, pada saat itu Amr bin Luhai juga membuat patung pertama, Hubla, didirikan di samping Ka'bah. Dan akhirnya orang-orang setempat percaya bahwasanya dengan patung akhirnya bisa menyampaikan wujud komunikasi dengan Tuhan. Ya. Sampai Nabi berkata, demi Allah saya melihat Amr bin Luhai di neraka sedang menyeret-nyeret khususnya, kata Nabi dalam risalah riwayat hadis. Karena apa? Karena dia pertama kali mensesatkan, memberikan sesembahan di Quraisy pada saat itu, di Mekah pada saat itu. 97 km jaraknya ada Taif, ya, dari Mekah juga ada patung besar Lata yang akhirnya orang juga menyembah di sana. Akhirnya itulah yang dinamakan zaman jahiliyah. Orang mau hidup tanpa peraturan. Kalau kita lihat sekarang dalam era implementasi sekarang, banyak kita lihat perzinahan di mana-mana. Saya pengusaha, saya Muslim, tapi saya tidak peduli bagaimana nilai-nilai Muslim saya langgar dulu sebelum saya hijrah dan memutuskan untuk mengabadikan hidup saya dalam dakwah. Karena saya tahu banyak sekali dosa yang saya punya, dan itu tidak bisa selesai kalau tidak berdakwah. Itu Ustaz. Makanya akhirnya saya memutuskan untuk berdakwah. Banyak sekali saya pengusaha-pengusaha yang Muslim atau teman-teman saya pengusaha yang Muslim atau pekerja-pekerja para eksekutif yang tidak peduli terhadap syariat, tidak peduli terhadap aturan-aturan yang Allah kasih. Sementara bagaimana Nabi ingin memperjuangkan aturan itu. Quraisy pada saat itu yang geram karena Nabi Muhammad SAW membawa aturan untuk mengatur hidupnya manusia, ya, datang kepada pamannya Abu Thalib. Katakan kepada keponakanmu, katanya, untuk berhenti berdakwah, berhenti menyampaikan peraturan-peraturan itu. Peraturan yang akan membawa seseorang menang di dunia dan di akhirat. Dan ini wa'dullah, ini janji Allah. Ya. Apa kata Nabi pada saat itu? Sesungguhnya, wahai pamanku, wallahi, sesungguhnya jika di tangan kananku ada matahari dan di tangan kiriku ada rembulan, aku tidak akan menghentikan jalan dakwah ini sampai kamu memenangkanku, kamu Allah maksudnya, sampai Allah memenangkan Nabi atau Nabi yang binasa. Nabi nggak berhenti untuk berdakwah. Kenapa? Karena manusia bisa mendapatkan ketenangan, menang di dunia dan di akhirat kalau mengikuti aturan yang ada. Sekarang saya kasih analogi begini sih.
Antum semua bayangkan, saudaraku yang dirahmati Allah, sekarang bayangkan kalau kita sedang kalau kita main bola, ya, tidak ada peraturan. Jadi boleh 100 orang lawan 100 orang gitu ya. Ya. Terus atau 100 lawan 1 orang boleh. Dan bolanya banyak, nggak satu. Jadi masing-masing boleh bebas bawa bola. Kemudian tidak ada waktu, tidak ada limit waktu. Tapi lapangannya tetap sama, ukurannya seperti lapangan bola yang ada sekarang. Ya, tidak ada wasit, tidak ada peraturan yang mengikat. Gak ada waktu yang dilimitin 2 kali 45 menit gitu ya. Kira-kira seru nggak tuh bermain bola begitu? Maka permainan itu menjadi tidak seru. Setuju? Mungkin awalnya seru, wah rame-rame gitu, rame 100 orang lawan 100 orang gitu, mungkin seru. Tapi lama-kelamaan akhirnya tidak menjadi seru, menjemukan, menjenuhkan, membingungkan dan akhirnya tersesat. Inilah yang dialami oleh manusia di zaman Quraisy dan di era ini. Bagaimana bisa seorang muslim hidup tapi tidak memakai peraturan yang didatangkan dari yang menciptakan? Yang memang peraturan itu untuk seorang muslim. Gimana bisa? Gimana bisa kita main bola tapi pakai peraturan bulu tangkis? Ya nggak bisa gitu. Maka terus bagaimana untuk mendapatkan kemenangan di dalam hidup? Ya kita pakai peraturan itu, peraturan yang datangnya daripada yang menciptakan kita. Saya melihat waktu saya melatih, saya training ya, keahlian saya adalah mindset, reengineering dan karakter. Saya melatih banyak orang untuk mendapatkan dunia dalam artinya mendapatkan sukses dalam karir, mendapatkan harta yang berlimpah gitu ya dalam usia muda. Dan perubahan karakter itu harus dibuktikan sehingga benar-benar dia achieve the goals. Permasalahannya setelah 10 tahun, 15 tahun kemudian saya lihat orang-orang yang ikuti training saya di tahun itu ternyata semakin jauh daripada nilai-nilai syariat. Loh, kok bisa ya ternyata orang mengejar dunia kok makin jauh sama akhirat? Yang salah di mana gitu loh? Kita bisa lihat orang-orang yang sukses, sangat sukses di dunia ternyata kok malah jauh dari nilai akhirat. Kenapa begitu gitu? Pasti ada yang salah. Nah, kita salahnya di mana? Itu kan pertanyaannya. Ya, terus bagaimana mau menang? Ya, sekarang saya tanya, asisten, apa anak minum dulu ya? Baru sampai. Ya, tadi di telepon memang agak mendadak juga nih. Dari Cibubur tadi ya saya jam 11 langsung sini. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya, kita hidup di dunia tujuannya, antum hidup, ya, bapak-bapak semua hidup. Sebenarnya mau ngapain? Mau dapat apa? Mau dapat apa? Kira-kira tujuan hidup bapak apa? Dapat ilmu, bapak? Ridho Allah, bapak? Ridho Allah, pak? Keselamatan, berbeda-beda setiap orang ya. Gitu. Bapak? Ridho Allah, pak? Keselamatan. Ada yang lain nggak? Ayo. Wah, menciptakan. Ya. Macam-macam tujuan hidupnya. Tapi tujuan daripada tujuan hidup adalah mendapatkan ridho Allah, untuk masuk ke dalam surganya Allah. Itu yang menjadi cita-cita seorang muslim. Ya. Nah, permasalahannya bagaimana kita mewujudkan apa yang Allah suruh kepada kita. Kata Allah apa? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Konteksnya ibadah ini jangan dipersempit. Jangan cuma ibadah masalah ibadah ritual saja. Setuju ya? Jangan cuma bicara ritual aja gitu loh. Sehingga terus bagaimana caranya supaya hidup ini benar-benar untuk ibadah? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik. Ya. Kita mau mendapatkan
ridhonya Allah, kita mau mendapatkan surga, kita mau sukses dunia, kita mau sukses akhirat, tetapi kalau jalannya nggak tahu, kira-kira nyampe nggak? Bisa nyampe, bisa enggak? Bisa nyampe, bisa enggak. Artinya tersesat namanya. Makanya di dalam Quran Allah akan menyebutkan barang siapa yang tidak bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran, maka dia adalah fasikun. Banyak sekali kata-kata tersesat di dalam Al-Quran. Dan banyak sekali kata-kata bagi orang yang berpikir di dalam Al-Quran. Ya ulil albab, ya tawakkalu, bagi mereka yang berpikir, bagi kaum yang berpikir, banyak sekali. Jadi kalau kita tidak berpikir untuk mendapatkan gimana ya caranya supaya kita bisa menang dunia dan akhirat, nah ini akan sulit. Nah, terus caranya gimana? Caranya adalah pertama, yang paling utama, tempatkan Islam di tempat tertinggi di dalam pemikiran kita, di tempat tertinggi di dalam hati kita, dibandingkan yang lain. Oh, udah saja udah. Tapi kayaknya pertanyaan berikutnya. Banyak sekali waktu saya kasih training gitu ya. Oh, udah gitu ya. Pertanyaan berikutnya, saya tanya lagi. Kira-kira kalau anak antum nggak sekolah, pusing nggak? Gak pusing masa. Saya nggak mau, saya pengen anak saya kemudian sukses kan gitu. Saya tanya lagi, kira-kira kalau antum nggak punya rumah pusing nggak? Pusing lah. Terus saya tanya lagi, apakah nggak punya rumah itu kemudian kita menjadi dosa? Oh ya, enggak sih. Apakah punya rumah itu jadi kewajiban di dalam Islam? Oh ya, enggak sih. Benar. Tapi kenapa kita dipusingkan sama hal itu? Berarti itu bukti antum tidak menempatkan urusan Islam di dalam pikiran antum paling tinggi. Waktu saya kemudian bekerjanya bagus,